Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di dalam majelis ilmu. Allah kumpulkan kita di dalam majelis kebaikan dan majelis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah sebagaimana kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Kita memohon untuk tidak disibukkan di dalam kemaksiatan kepada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumun la dhilla illa dhilluh. Syafaat ini menjadi penting jamaah rahimakumullah, tidak hanya perbincangan semata pada hari di mana tidak ada pertolongan, tidak ada naungan ketika Allah mendekatkan matahari di atas kepala kita, dua jengkal di atas kepala kita. Yauman la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Hati yang selalu terikat dengan masjid, mereka yang mendapatkan naungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan majelis kita surah Al-Infitar, kemarin ayat yang ke-8. Sekarang adalah Al-Infitar yang ayat yang ke-9. Jazakumullah khairan. Kalla, sekali-kali jangan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan pernah tukadzibuna, kalian kata Allah mendustakan atau tidak percaya kepada biddin, al-infitar, ya, hari pembalasan, ayat yang ke-9. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang tidak percaya hari kiamat itu sudah ada sejak dulu, tidak hanya sekarang saja. Gitu. Sudah ada sejak dulu. Ya. Tidak hanya orang-orang semacam ateis yang ketika orang itu mati sudah cukup, sudah tidak ada hari pembalasan. Enak sekali kalau tidak ada hari pembalasan. Manusia yang jahat, ya, manusia yang pendosa, ya, manusia-manusia macam orang-orang Zionis Israel itu yang sudah zalim kepada kaum muslimin, nggak diapa-apain sama Allah, enak sekali nanti mereka. Makanya tidak ada
ya, ke orang-orang yang sudah tidak percaya dengan hari kiamat itu sudah ada sejak sekarang, sejak dahulu ya. Wa inna 'alaikum lahafizin. Wa inna, dan sungguhnya 'alaikum, bagi kalian, lahafizin, malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasi setiap pekerjaan kita, jamaah yang dirahmati Allah. Menjadi CCTV ya. Muraqabah namanya, jamaah yang dirahmati Allah. Dulu ketika Sumenep itu awal-awal ada program CCTV dari Samsat atau Polantas ya, di waktu-waktu di tempat-tempat tertentu yang menjadi keluar masuknya kendaraan itu tiba-tiba menjadi pengendara-pengendara yang sangat taat kepada aturannya polisi ya, aturannya Samsat, aturannya Polantas dan pol-pol yang lain begitu. Jangan dirahmati Allah, yang biasanya nerobos tiba-tiba menjadi orang yang paling santun di jalanan. Yang biasanya lampu itu warnanya merah, kuning, dan hijau ya, yang biasanya warna hijau semua tiba-tiba menjadi warna merah semuanya ya. Jadi yang paling nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahsyat CCTV dari bahkan kita bersembunyi di lubang biawak pun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha tahu. Tapi ternyata CCTV-nya gak berjalan lama ya, sepertinya ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang awalnya semua merah dan sekarang semuanya berubah menjadi hijau ya. Semua terobos dan terobos. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati jamaah. Wa inna 'alaikum lahafizin. Lah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memonitor kita dan mengawasi setiap pekerjaan kita. Al-Infitar masih setelah Al-Mutaffifin masih belum ketemu. Mohon dibantu yang belum ketemu ya. 82 surat yang ke-82 Al-Mutaffifin juz 30. Mohon dibantu ya yang belum ketemu ya. Kita tunggu dulu. Sudah? Belum? Enggak apa ya. Sudah ya? Baik. Ayat yang ke-9. Siapa malaikat Allah yang mengawasi dan yang melihat pekerjaan kita itu? Namanya adalah kiraman katibin ya. Malaikat yang mulia, katibin, dan malaikat yang mencatat perbuatan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, selama ini kita ini taunya Raqib dan Atid ya. Nama malaikat penjaga, nama malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan. Namanya siapa anak-anak? Raqib, Atid, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah, padahal itu adalah sifat daripada malaikat tersebut. Nah, tidak ada namanya, sifat. Wa ma yalfidu min qalin illa ladaihi raqibun atid ya. Entah siapa yang mengawali nama malaikat itu, namanya Raqib Atid. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita pikirkan dan bahkan apa yang tiba-tiba muncul sekelebat di otak dan pikiran kita itu illa ladaihi raqibun atid, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengutus malaikat Raqib. Raqib itu artinya yang selalu melihat kita. Makanya ada istilah muraqabah, muraqabatullah.
Ya, kita yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Atid, ya atid itu artinya adalah yang selalu hadir, jamaah yang dirahmati Allah, selalu membersamai kita. Artinya dia datang, bawa lagi. Oh Rizal malam ini lagi berbuat kebaikan di masjid, langsung dicatat. Ini kalau istiqomah calon-calon laki-laki yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang lain kepanasan, yang lain ya pada tenggelam dengan keringatnya, ternyata ada seorang laki-laki soleh yang datang ke masjid ya dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Muridnya aja seperti itu, apalagi gurunya tambah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Begitu jam saya. Jadi itu sifat jamaah, itu bukan nama. Begitu. Justru di kitab-kitab tauhid itu para ulama itu lebih senang ketika mengistilahkan mereka ataupun malaikat yang diutus untuk menjaga dan mencatat amal baik kita itu namanya kiraman katibin, ya malaikat kiraman katibin. Tapi apalah dinyana, ya itu sudah menjadi kebiasaan sejak kecil kita, ya mau apalagi ya sudah anggap aja raqib dan atid namanya, ya. Padahal itu adalah sifatnya yang dirahmati kiraman katibin, malaikat yang mulia kemudian mencatat perbuatan kita. Sama kisahnya dan sama kasusnya dengan burung apa yang menghancurkan pasukan Abraham, burung ababil katanya begitu. Ababil itu artinya burung yang berkelompok-kelompok, datangnya berkelompok-kelompok, ya. Itu Thairon ababil, ya sudah kasih nama ababil aja. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Sangat kreatif, ya. Ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah, kiraman katibin itu mereka ya'lamuna, mereka mengetahui ma taf'alun, apa yang kamu kerjakan. Ayat yang ke-13, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti lafi na'im, sungguh tempatnya di tempat jannah, namanya jannatun na'im. Jangan dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, ya, kata Rasulullah SAW, yang itu diniatkan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga, ya. Mudah-mudahan kita berada pada posisi itu, jamaah dirahmati Allah. Selebihnya selanjutnya ayat 14, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya al fujjara, pendosa itu, lafi, akan berada pada jahim, neraka jahim, ya. Yaslaunaha yaumaddin, yaslaunaha, mereka akan masuk kepada neraka tersebut yaumaddin, pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, jamaah yang dirahmati Allah, dan mereka tidak akan pernah mungkin bisa keluar dari neraka tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan neraka jahanam itu apabila dilemparkan batu dari mulut neraka jahanam, dia akan sampai ke dasar neraka jahanam itu setelah 50.000 tahun lamanya atau 70.000 tahun lamanya baru sampai pada neraka jahanam dasarnya. 50.000 tahun atau 70.000 tahun masa, ya, akhirat, bukan masa dunia, yang dirahmati Allah. Dan satu harinya itu, satu hari di akhirat itu lamanya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Dan kita ini hanya umurnya 60 atau 70 tahun, kalau lebih itu nikmat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pandangan Allah, kita ini umurnya hanya sepersekian ribu detik sebenarnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau kita hitung, coba kita hitung satu hari, berarti 50.000 tahun kali 70.000 tahun baru nyampe, itu pun harinya hari akhirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya para penduduk neraka itu badannya itu dibesarkan, jamaah yang dirahmati Allah. Sepanjang 3 bulan perjalanan, jadi Pak Wugo dari sini jalan 3 bulan kemudian itu sampai mana kita di Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, segitu besarnya penduduk neraka itu, jamaah yang dirahmati Allah. Segitu besarnya, bukan kuat supaya malaikatnya mantap nyiksanya itu, ya.
ketika mukul itu langsung puas, besar kalau kata asirut gitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma ajirna minan nari. Allah jauhkan kami dari api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita baca ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Wa ma hum 'anha bighaibin. 4 ayat cukup ya waktunya, biar ini silakan di mana mic-nya.